saya Ulfatur Husdal Sabrina, NPM 0012 dari kelas BK3A. Di sini saya akan memaparkan hasil ujian tengah semester saya di mata kuliah pengembangan pribadi konselor mengenai analisis jurnal yang berjudul Pengaruh Kualitas Pribadi Konselor Terhadap Efektivitas Layanan Konseling di Sekolah. Lalu penulis dari jurnal ini adalah Francisca Mujianti dari Program Studi Bimbingan dan Konseling dari FKIP Universitas Katolik Widya Mandala Madiun. Baik, langsung saja pada materinya. Pada jurnal tersebut dipaparkan hal yang penting untuk dimiliki konselor adalah kualitas pribadinya, karena konselor harus mampu menampilkan jati dirinya secara utuh, tepat, dan berarti, serta membangun hubungan antar pribadi yang unik dan harmonis, dinamis, persuasif, dan kreatif, sehingga menjadi motor penggerak keberhasilan layanan bimbingan dan konseling. Pribadi konselor juga menentukan hasil positif dalam proses konseling. Hal ini akan didukung dari keterampilan konselor dalam berkomunikasi dan cara menjalin hubungan baik dengan konseling. Keberhasilan konseling lebih pada kualitas pribadi konselor dibandingkan pada kecermatan teknik. Lalu, untuk menjadi konselor yang baik, yaitu konselor yang efektif, sangat penting bagi konselor untuk memahami dirinya sendiri, memahami konseling, memahami maksud dan tujuan konseling, serta menguasai proses konseling. Untuk mengembangkan karakteristik konselor yang efektif, bisa dengan acceptance atau penerimaan tanpa syarat dan open-minded atau keterbukaan. Acceptance dalam konseling ini sama dengan bentuk cinta, yaitu suatu bentuk cinta seseorang ketika berusaha membantu orang lain untuk berkembang. Ketika seseorang berusaha secara maksimal untuk kesejahteraan dari objek cinta tersebut, beberapa konselor mempunyai keberatan dengan penggunaan kata cinta dan kasih sayang. Konselor lebih menyukai istilah kata-kata caring yang juga memiliki arti bahwa konselor menunjukkan rasa keprihatinan yang mendalam untuk kesejahteraan konseling. Selanjutnya ada cara mengembangkan acceptance. Yang pertama yaitu hargai diri sendiri. Menaruh respek kepada orang lain harus dimulai dari diri sendiri. Hargai diri sendiri dengan menyadari bahwa Anda memiliki hak sebagai individu dan kebebasan untuk mengambil keputusan. Menghargai diri sendiri berarti menggunakan hak tersebut untuk menerapkan batasan dalam menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan hidup. Anda salah satunya orang yang bertanggung jawab atas diri Anda sendiri, tindakan, dan perasaan Anda, bukan orang lain. Lalu yang kedua, ada perlakukan orang lain seperti Anda ingin diperlakukan. Jika Anda ingin orang lain bersikap baik kepada Anda, bersikaplah baik kepada semua orang. Jika Anda ingin orang lain berbicara dengan tenang kepada Anda, berbicaralah dengan tenang kepada semua orang. Apabila seseorang berperilaku buruk kepada Anda, jangan berperilaku buruk terhadap orang lain. Ucapkan dan lakukan hal-hal positif seperti yang Anda harapkan dari orang lain. Contohnya, jika seseorang membentak Anda, tanggapi dengan nada suara yang tenang dan kata-kata yang penuh pengertian. Dan yang ketiga, tempatkan diri sendiri di posisi orang lain. Anda akan kesulitan menghargai perspektif orang lain apabila Anda tidak bisa memahami apa yang mereka rasakan dan alami. Contohnya, kalau Anda sedang berkonflik dengan teman, bayangkan apa yang Anda rasakan jika mengalami hal yang sama. Cara ini membuat Anda mampu berempati sehingga lebih mudah memahami perspektifnya dan memberikan respon yang simpatik. Dan yang terakhir, hormati harkat dan martabat setiap orang. Anda harus menghormati semua orang, bukan hanya orang yang Anda sukai. Hargai hak asasi setiap orang, terlepas dari latar belakang atau cara ia memperlakukan Anda. Walaupun Anda kecewa atau marah kepada seseorang, ia tetap layak dihormati. Apabila Anda kesulitan mengendalikan perilaku sehingga ingin melontarkan kata-kata yang kasar atau menyakitkan, bernafaslah dalam-dalam beberapa kali. Cara ini membantu Anda menunda berbicara agar sempat menenangkan diri. Lalu untuk selanjutnya yaitu
yaitu mengenai open-minded atau keterbukaan. Seorang konselor perlu namanya berpikir open-minded agar tidak salah paham ataupun salah dalam mengambil tindakan dalam permasalahan siswa. Misalnya, bila seorang konselor menemui kasus muridnya yang selalu datang terlambat saat sekolah, jangan serta-merta menjudge dia orang yang malas, tidak rajin, dan sifat-sifat lainnya. Pertama, tanyakan dulu kenapa dia setiap hari selalu terlambat. Kedua, bila alasannya bisa ditolerir, seperti karena membantu ayah atau ibunya untuk bekerja, maka itulah masalahnya. Sebagai konselor, bagaimana agar siswa tersebut bisa tetap masuk sekolah seperti biasa dan bisa membantu orang tuanya bekerja, menyelesaikan masalah siswa tersebut, bukan malah menjudge sebelum tahu apa yang sebenarnya terjadi. Seorang konselor harus bersedia membuka dirinya untuk segala macam pengalaman yang ada. Ia harus selalu berusaha memperkaya dirinya dengan berbagai macam pengetahuan. Ia harus menerima bahwa berbagai macam pengalaman di dunia bukan dirinya atau kelompoknya yang satu-satunya benar. Ada norma-norma lain di dunia dan ia harus bisa menerimanya. Norma yang dianutnya bukan satu-satunya yang benar. Selanjutnya ada cara mengembangkan open-minded. Yang pertama, tenangkan pikiran secara teratur. Tindakan bermeditasi bisa menjadi tindakan yang open-minded bagi banyak orang. Jika ini pertama kalinya, mungkin merasa sangat tidak nyaman, bahkan mungkin konyol. Penelitian ini telah menemukan bahwa meditasi kesadaran dengan berfokus pada nafas akan mengubah aktivitas di otak. Pernafasan menenangkan tubuh dan menenangkan pikiran, dan memungkinkan untuk mengambil perspektif lain tanpa menghakimi, takut, atau praduga. Ini adalah musuh dari keterbukaan pikiran. Yang kedua, ada saling memahami. Pertama-tama, persiapkan diri untuk berusaha untuk memahami dan kemudian dipahami. Bayangkan jika kita sebagai konselor memasuki setiap percakapan baru dengan prioritas memahami perspektif orang yang berbicara sebelum memasukkan pendapat. Ini lebih sulit kedengarannya. Yang ketiga, jangan melamun. Melamun adalah hal lain selain kemalasan. Penelitian tentang lamunan adalah bidang yang sedang berkembang, tetapi mereka yang mempelajarinya telah menunjukkan bahwa partisipan melaporkan peningkatan dan dalam pemikiran kreatif, kasih sayang, kesadaran diri, dan perencanaan masa depan. Dengan kata lain, prinsip-prinsip kepemimpinan yang hebat. Jadwalkan waktu untuk membiarkan pikiran Anda mengembara. Jaga waktu itu sama sakralnya dengan rapat dewan atau presentasi klien potensial. Buat jurnal tentang pemikiran yang muncul selama masa-masa ini, dan biarkan akal bawah sadar Anda mengatasi masalah dan menghasilkan solusi kreatif. Dan yang terakhir, bersikaplah rendah hati. Sebagai konselor, harus bisa untuk mencoba tetap rendah hati saat telah merasa menguasai suatu hal. Jangan langsung merendahkan orang lain, karena bisa jadi orang lain mengetahui hal yang kamu tidak ketahui. Tanpa hal ini, konselor tidak akan bisa mempertimbangkan pendapat konsili dengan baik, serta menyelesaikan masalah dengan memandang dari berbagai sudut pandang. Setelah saya membaca jurnal tersebut, saya mendapatkan wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh kualitas pribadi konselor terhadap efektivitas layanan konseling di sekolah. Menurut saya, jurnal tersebut sangat berguna dan penting untuk diketahui, khususnya untuk mahasiswa BK dan calon konselor, sebagai referensi dalam menambah ilmu. Lalu kesan saya mengenai jurnal ini yaitu jurnal ini sangat bagus untuk konselor atau guru BK karena di situ membahas mengenai kualitas pribadi konselor yang baik dan pengaruh pribadi konselor terhadap layanan konseling di sekolah. Dan saya juga merasa bertambah wawasan baru setelah membaca jurnal tersebut.
pesan saya pada jurnal ini bahwa kita sebagai konselor atau calon konselor harus mempunyai kualitas yang baik seperti yang sudah dijelaskan pada jurnal tersebut, dan harus terus berusaha dalam memperbaiki diri untuk kedepannya. Selanjutnya, untuk cara meningkatkan kualitas pribadi seorang konselor, menurut saya pribadi bisa dilakukan antara lain: yang pertama, memperkaya diri dengan bacaan-bacaan atau literatur yang berkaitan dengan ilmu jiwa atau psikologi. Yang kedua, menambah wawasan dengan cara mengikuti perkembangan atau tren terbaru di kalangan remaja, terutama di kalangan pelajar, sehingga seorang konselor bisa mengetahui hal-hal apa yang sering dilakukan oleh para siswa atau pelajar tersebut dan hal-hal apa saja yang tidak mereka sukai. Yang ketiga, senantiasa berinteraksi dengan lingkungan atau para wali murid, sehingga konselor bisa mendapatkan informasi tentang keluhan mereka yang berkaitan dengan keberadaan putra-putri mereka, baik yang mengalami persoalan dengan masalah akademisnya maupun yang berkaitan dengan lingkungan sosialnya. Yang keempat, kelompok guru-guru BK hendaknya mempunyai paguyuban untuk membentuk kelompok kerja guru, sehingga mereka bisa saling sharing dalam hal yang berkaitan dengan bidang studi yang diampunya. Dan yang kelima, kelompok guru-guru BK bisa juga melakukan studi banding atas nama lembaga pendidikan mereka ke sekolah-sekolah atau lembaga-lembaga pendidikan yang lain untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman baru. Dari hal-hal yang mereka temukan di lapangan, sekiranya itu dibutuhkan bisa diaplikasikan di tempat mereka mengajar masing-masing. Dan yang terakhir, guru BK atau konselor hendaknya sering melakukan kunjungan rumah atau home visit terhadap para siswa yang bermasalah, sehingga bisa terjalin interaksi dan komunikasi yang intensif dalam rangka mencari solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Baik, untuk yang terakhir yaitu mengenai tanggapan saya mengenai jurnal ini sebagai mahasiswa. Jurnal ini sudah cukup baik karena penjelasannya cukup detail dan lengkap, lalu juga disertai dengan pendapat para ahli. Lalu pada jurnal tersebut juga menyinggung tentang acceptance dan open-minded, yang tentunya semua orang harus mempunyai sifat ini, bukan hanya konselor saja. Jadi jurnal ini mengajarkan bahwa kita harus bisa memahami diri kita sendiri sebelum kita memahami orang lain. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya atau salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua.